Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan pertama ini kembali bertemu dengan saya Muizuddin di pelajaran SKI kelas 11. Di pembelajaran jarak jauh kita yang pertama ini, kita langsung membahas tentang seorang pengganti Rasulullah, Khalifatul Rasulillah, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau telah menggantikan Nabi Muhammad untuk menjadi seorang pemimpin dalam hal dunia, yakni politik, ataupun juga sebagai seorang pemimpin agama. Siapakah beliau, Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, seorang yang kita kenal sebagai orang yang tubuhnya kecil tapi hatinya besar, seorang yang badannya kecil tapi keberaniannya melebihi Umar bin Khattab. Beliau memiliki nama asli, yakni Abdul Ka'bah atau hambanya Ka'bah, berarti seorang penyembah Ka'bah. Itu adalah nama sebelum beliau masuk Islam. Tapi nama ini dalam agama Islam dilarang, karena setelah kata Abdul tidak boleh nama lain selain nama Allah, harus disertai dengan nama Allah, bisa dengan Asmaul Husna. Karena Abdul Ka'bah berarti artinya penyembah Ka'bah. Jadi yang boleh adalah kalau Abdul Rahman, Abdul Hakim, Abdullah, Abdul Razak, itu boleh. Tapi kalau selain nama Allah nggak boleh. Abdul Lapang, Abdul Beckham nggak boleh. Abdul Jokowi nggak boleh, berarti penyembah Jokowi. Nah, akhirnya Rasulullah mengganti nama beliau menjadi Abdullah, yang asalnya namanya Abdul Ka'bah bin Abdul Quhafa menjadi Abdullah bin Abdul Quhafa. Tapi nama beliau yang lebih terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu aslinya bukanlah sebuah nama asli, tapi dalam tata bahasa Arab nama ini disebut sebagai kunyah atau menyandarkan nama seseorang kepada nama ibu, ayah, atau anak. Yang kita ketahui seperti Nabi Muhammad itu adalah ayah dari Qasim, makanya beliau memiliki julukan Abu Qasim. Khalid bin Walid memiliki anak namanya Sulaiman, makanya dia punya julukan Abu Sulaiman atau bapaknya Sulaiman. Abdullah bin Umar itu memiliki julukan Ibnu Umar karena beliau adalah anak dari Umar bin Khattab. Nah, kenapa disebut Abu Bakar? Abu Bakar adalah artinya bapak pagi-pagi, karena beliau adalah masuk Islam secara awal, masuk as-sabiqunal awwalun. Karena itu beliau disebut Abu Bakar. Nama yang lebih familiar di telinga kita ya, Abu Bakar. Sebenarnya beliau juga memiliki gelar As-Siddiq. As-Siddiq ini beliau dapat dari peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, para kafir Quraisy berbahagia. Mereka berbahagia kenapa? Karena kali itu akhirnya Nabi Muhammad menunjukkan ketidakbenarannya, karena dia mengaku mengalami peristiwa yang tidak masuk akal. Jadi mana mungkin seorang manusia bisa menempuh jarak dari Mekah, di Ka'bah di Mekah, menuju Palestina dalam waktu 1 malam dan menembus 7 langit dengan pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy semuanya bahagia sekali. Oh, ini berarti bukti bahwasanya Nabi Muhammad ini orang nggak benar, orang gila. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq bilang itu benar. Jadi Abu Bakar orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang kafir juga kaget loh. Bagaimanapun seorang Abu Bakar As-Siddiq yang menggunakan akalnya bisa membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar menjawab, loh, bahkan kalau Nabi Muhammad mengatakan yang lebih luar biasa dari Isra Mi'raj, maka saya akan membenarkannya. Nah, dari saat itu, karena dia orang yang paling pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, akhirnya dia memiliki gelar As-Siddiq. Nama lengkapnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga memiliki gelar lain, yakni Atik. Atik artinya bebas, atau kalau pernah dengar dalam istilah fikih, Itqu Raqabah, artinya memerdekakan budak.
membebaskan budak. Nah, atik itu artinya orang bebas. Nah, Abu Bakar bebas dari apa? Kata Rasulullah, atik itu Abu Bakar itu adalah atiku minan nar, atau orang yang terbebas dari neraka. Dia termasuk salah satu anggota al-mubasysyirin bil jannah, atau orang-orang yang dijamin langsung masuk surga. Kalau nama lain yang termasuk al-mubasysyirin bil jannah itu selain Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf. Nah, itu adalah sahabat-sahabat elit, sahabat-sahabat yang senior. Beliau meriwayatkan 142 hadis. Untuk ukuran seorang Abu Bakar yang sangat dekat dengan Rasulullah, 142 hadis itu sepertinya sangat sedikit bandingkan dengan periwayat hadis terbanyak, yakni Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis. Setelah itu ada Ibnu Umar, selanjutnya ada Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, dan juga ada istri beliau yakni Aisyah. Semuanya ribuan hadis, tapi ternyata Abu Bakar cuma meriwayatkan 142 hadis. Apalagi anak Nabi Muhammad yakni Fatimah, malah saya tidak pernah mendengarkan ada An Fatimah, tidak ada, karena meninggalnya Fatimah itu tidak lama setelah meninggalnya Nabi, jadi tidak sempat meriwayatkan hadis. Oke, selanjutnya adalah sahabat-sahabat yang masuk Islam berkat perantara Abu Bakar. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, yang kedua adalah Tolha bin Ubaidillah, yang ketiga adalah Zubair bin Awam. Nah, Tolha dan Zubair ini pasti satu paket karena mereka adalah saudara yang sangat dekat. Kalau ada Tolha ya ada Zubair, kalau ada Zubair ada Tolha. Dan satunya adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang terkenal akan kekayaannya sebagaimana juga Utsman bin Affan. Kisah yang paling terkenal dari seorang Abu Bakar adalah ketika beliau menemani Nabi berhijrah. Ya, ketika Nabi berhijrah, beliau tidak langsung pergi menuju Madinah, tapi beliau sembunyi dahulu di sebuah gua namanya Gua Thur. Di Gua Thur, Abu Bakar menemani Nabi untuk menghindari kejaran para pembunuh bayaran yang sedang mengincar nyawanya Nabi. Dalam gua, Abu Bakar menyiapkan semuanya dengan baik. Siapa yang bagian mengantar makanan, siapa yang bagian membawa kendaraan nanti ketika berangkat menuju Madinah sudah dipersiapkan. Bahkan semua lubang yang ada di gua itu ditutup semua. Ditakukan ada binatang beracun yang akan bisa melukai Nabi. Dipersiapkan semua, saking cintanya seorang Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Akhirnya ditutup semua, tapi sayang sekali ada satu lubang yang lupa ditutup. Nah, waktu itu Nabi Muhammad sedang tidur di pangkuannya Abu Bakar. Nabi Muhammad tidur di pangkuannya Abu Bakar karena takut ada di dalam lubang itu ada bahaya yang akan keluar. Akhirnya ditutup dengan kakinya Abu Bakar. Abu Bakar menutup lubang itu dengan kakinya, tapi tiba-tiba dari dalam lubang itu ternyata ada ular berbisa yang akhirnya menggigit kakinya Abu Bakar. Abu Bakar tidak kuat menahan sakit, akhirnya dia sampai mengeluarkan air mata, menahan rasa sakit itu. Dia takut kalau berteriak atau apa nanti Nabi Muhammad akan bangun. Wah, kasihan Nabi Muhammad, saking cintanya dengan Nabi Muhammad sampai menahan rasa sakit. Tapi sayang sekali air mata Abu Bakar menetes ke dahinya Nabi. Akhirnya Nabi bangun, tanya, "Loh, kenapa kamu nangis Abu Bakar?" "Iya, ternyata kaki saya digigit oleh ular berbisa." Akhirnya Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya. Nabi Muhammad mengusap kaki Abu Bakar yang digigit ular itu, dan akhirnya langsung hilang luka dari racun berbisa itu. Ada ceritanya kenapa ular ini menggigit kaki Abu Bakar. Diceritakan bahwasanya ular ini sebenarnya ular yang memiliki umur yang sangat panjang, mungkin ribuan tahun umurnya. Dia pernah berdoa ular ini kepada Allah, "Saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka panjangkan umur saya." Tapi akhirnya dikabulkan Allah. Akhirnya ular ini umurnya sangat panjang. Dia tinggal di Gua Thur hanya untuk satu tujuan, yakni melihat Nabi Muhammad. Nah, akhirnya datang ketika waktu di mana Nabi Muhammad datang. Setelah menunggu selama ribuan tahun, dia melihat cahaya kenabian dari Nabi dari luar. Dia sangat senang, akhirnya mau keluar, tapi kok ditutup
dengan kaki Abu Bakar, akhirnya dia menggigit kaki Abu Bakar. Ya itu ceritakan seperti itu. Di dalam Gua Hiro hampir ketahuan. Waktu itu di atas Gua Hiro para pembunuh bayaran sudah mau masuk. Kalau mau pembunuh bayaran itu melihat kaki mereka sendiri-sendiri, pasti mereka bisa memergoki Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Abu Bakar sudah sangat takut, tapi dengan santainya Nabi Muhammad bilang kepada Abu Bakar, jangan khawatir Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Jangan takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Itu perkataan yang sangat terkenal sekali ya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu salah satu keutamaan dari seorang Abu Bakar yang bertugas mendampingi Nabi hijrah ke Madinah, sebuah perjalanan yang sangat menegangkan. Abu Bakar adalah seorang mertua dari Rasulullah. Setelah Khadijah meninggal, sebenarnya Nabi Muhammad tidak ingin menikah lagi, tapi akhirnya dirayu oleh Abu Bakar untuk menikahi anaknya agar memiliki hubungan yang lebih dekat. Akhirnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki gelar Ummul Mukminin. Akhirnya setelah menikahi Aisyah juga Nabi Muhammad juga menikahi wanita-wanita lain yang mana tujuannya hanyalah untuk berdakwah. Ya, Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang masih perawan, yang memiliki julukan Ummul Mukminin, yang juga termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kisah yang terkenal dari seorang Abu Bakar juga adalah ketika ekspedisi Tabuk atau perang Tabuk. Ya, waktu itu di masa penghujung waktu umur Rasulullah terjadi ekspedisi besar, yakni ekspedisi Tabuk, karena ada kabar bahwasanya ratusan ribu pasukan Romawi akan menyerbu Madinah karena Madinah tidak memiliki benteng. Bingung. Akhirnya Nabi Muhammad waktu itu menghimbau para sahabat untuk sedekah karena biaya perang untuk menghadapi Romawi itu sangat besar, karena Romawi kekuatan terbesar di dunia, sedangkan mereka bangsa Arab yang tidak punya senjata lengkap, yang tidak punya pengalaman berperang secara profesional, tidak ada. Akhirnya semua sahabat sedekah. Nah, kabar ini didengar oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya, wah, ini kesempatan saya untuk mengalahkan si Abu Bakar. Selama ini saya dalam segala hal kalah dengan Abu Bakar. Nah, ini kesempatan saya untuk mengalahkan Abu Bakar. Saya akan sedekah harta yang banyak untuk perangnya Rasulullah ini menghadapi Romawi dalam perang Tabuk ini. Akhirnya datanglah Abu Bakar menuju rumah Nabi membawa harta yang banyak. Rasulullah kaget, loh, kok harta yang disedekahkan banyak sekali? Nah, yang disisakan untuk keluargamu berapa? Yang saya sisakan untuk keluarga saya itu setengah dari harta ini. Luar biasa, ternyata Umar bin Khattab menyedekahkan separuh dari hartanya. Tapi kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar memberikan harta itu kepada Rasulullah. Rasulullah kaget, Abu Bakar kok harta yang diberikan kok banyak sekali. Nah, yang disisakan untuk keluargamu apa, Abu Bakar? Kata Abu Bakar, yang saya sisakan untuk keluarga saya itu adalah Allah dan Rasulnya. Ternyata Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Hanya Umar dari situ menyerah. Kata Umar, saya nggak akan pernah bisa mengalahkan seorang Abu Bakar As-Siddiq. Oke, itu adalah sedikit kisah dari biografi Sayyidina Abu Bakar, dan selanjutnya kita akan membahas di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana Abu Bakar ketika menjadi seorang Khalifatul Rasulullah. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.